lagu pembuka ini kan keren kan? Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih. Te iterum videre Patris Allegro, Veritas Liberabit Vos. Kita sedang menyaksikan kebakunaikan Protestantisme soal salib. Dan sudah beberapa hari sejak Edis TV dan polemikus Muslim melancarkan serangan, dan tanggapan balik dari Protestan itu berkeping-keping hancur. Dan bersyukurlah bahwa gereja Katolik tetap teguh sehingga memberikan fondasi, dan dari situ mereka bisa menari-nari di sekeliling serangan dari polemikus yang ada. Saudara-saudari, setelah muncul polemik antara Pak Bom dan Pak Edis, ya, Pak Bom dan Pak Edis, kemudian satu persatu pendeta mengeluarkan jurus tafsir pribadi, ya. Masing-masing. Saya lihat itu ada, ya banyak sih mencoba menanggapi mana rencana iblis atau rencana Allah. Tapi yang cukup menarik adalah 3 orang pendeta resmi dari Denom yang cukup terkenal di sosial media juga memberikan tanggapan. Dan malangnya, berdasarkan tafsir pribadi, tidak bersifat mengikat. Dan lebih ironis lagi, dari satu aliran Protestan, ada banyak aliran sekali, ya. Dan mereka dari satu aliran Protestan, dan ternyata saling tidak sepakat dan tidak lengkap. Kita harapkan bisa saling melengkapi, tapi ternyata tidak. Sola Scriptura ternyata tidak menghasilkan satu tafsir tunggal, kan? Ini nanti kita akan lihat bahwa Sola Scriptura memang sudah hancur berantakan hanya dengan pertanyaan salib. Salib ini kan hancur Sola Scriptura, tapi banyak Protestan tidak sadar itu. Salib sedang menghancurkan Sola Scriptura. Tanggal 14 September hari ini tanggal berapa? Baru berapa hari kan sesudah pesta salib suci. Langsung ke runtuh Sola Scriptura karena pertanyaan salib Kristus. Kita akan lihat 3 pendeta yang besar di sosial media. Berturut-turut mereka mengemukakan pandangan dan kita bisa tangkap. Tidak sepenuhnya salah, ada sedikit kekeliruan, tidak sepenuhnya salah, tapi tetap kurang. Kabur atau problematis. Karena baca kitab suci saya tidak bisa, harus di dalam tradisi. Nah, yang kekurangannya itu karena tanpa tradisi, solusi mereka atas pertanyaan atau polemik yang diajukan oleh Edis dan Bom itu entah kurang, entah kabur, entah problematis. Vamonos. Kita akan melihat bahwa Protestan berusaha menafsir dengan pribadi mereka masing-masing, tidak mampu untuk tafsiran pribadi masing-masing tidak mengingat siapa-siapa. Bahkan Deking Gadas hanya bisa mengikat jemaat Protestan dengan cara meninggikan suara dan mencoba memaki-maki lawannya. Hanya dengan demikian dia bisa memaksakan tafsir pribadinya sendiri. Jadi harapkan dengan mengatakan orang lain bodoh, maka dia benar. Trik Protestan, karena seapapun Deki tidak ada jemaat Protestan yang wajib percaya tafsiran Deki, bukan. Nah, ironisnya adalah ketika polemik ini muncul ke permukaan, setiap Protestan berusaha menjadi paus, terutama pendeta-pendeta berusaha menggambarkan diri sebagai paus yang menyelesaikan persoalan. Dalam sejarah gereja, persoalan seperti ini diselesaikan dalam konsili. Nah, untuk Protestan, persoalan seperti ini diselesaikan melalui podcast YouTube. Bagus, tepuk tangan untuk Protestantisme yang sudah berhasil merusak kekristenan. Ya, tepuk tangan dulu. Protestantisme benar-benar, kita sedang menyaksikan bagaimana Protestantisme sedang menghancurkan kekristenan. Banyak orang tidak sadar bahwa Protestantisme sedang menghancurkan kekristenan. Pada salib, intinya di salib. Persis, kan? Ya. Jadi mereka sebenarnya berkoalisi dengan turunan Ottoman. Pertanyaan itu kan muncul dari polemikus Islam, kan? Dilanjutkan oleh Protestan sendiri, dan mereka sendiri akhirnya jadi bingung. Tapi buat diri seolah-olah tidak bingung. Oke, mari kita lihat. Salib Kristus, 3 pendeta, 3 tafsir, 1 kebingungan. Jadi saya menyimak dan menginkuisisi 3 pendeta yang menjawab ini. Karena ini soal ajaran Kristen, jadi Patris Allegro berhak menginkuisisi
Pendeta omong sembarang kebas, pendeta omong sembarang kebas, ya. Karena kebenaran hanya satu, tidak ada kebenaran versi pendeta A, versi pendeta B, versi pendeta C. Kebenaran yang utuh ada di gereja Katolik, hanya ada di gereja Katolik. You bisa benar, tapi tidak cukup. Ya. Dan saya akan tunjukkan bahwa pendeta-pendeta yang mencoba memberikan solusi atas dikotomi palsu ini sudah sebagian benar, tapi sebagiannya bisa salah, bisa kabur, bisa problematis, dan tidak cukup. Let's see. Pegangan ya. Oke. Mari kita lihat yang pertama. Ezra Soru. Ya, Ezra Soru itu menampilkan videonya kayaknya kemarin ya. Kemarin beliau mencoba menjawab. Katanya dia mendapatkan pertanyaan dari jemaatnya sendiri, lalu dia mencoba memberikan jawaban. Dan rupanya jawabannya itu disusul lagi dengan satu video terbaru yang mengulang double predestinasi, yaitu bidat Calvinis. Kita tidak usah bahas itu double predestinasi, sudah banyak orang menunjukkan bahwa itu ajaran sampahnya Calvinisme. Mari kita lihat, bagi Ezra Soru, Allah dan iblis itu satu meja. Ya, Allah dan iblis satu meja. Salib Kristus adalah jantung iman Kristen. Nah, pertanyaannya, siapa yang menghendaki penyaliban? Allah atau iblis? Ya, pertanyaan ini yang diangkat oleh polemikus muslim sebenarnya. Di sini Ezra Soru masuk dengan jawaban mengejutkan. Dua-duanya. Coba dengarkan videonya. Dua-duanya. Ya. Allah memang merencanakan penyaliban sejak kekal, tapi iblis juga mau Yesus mati di salib. Iblis juga mau Yesus mati di salib. Dua rencana besar katanya bertemu di satu titik. Ya, sekilas memang terdengar puitis, tetapi mari kita bedah secara logis dan metafisik. Pertama, ada masalah logis. Dualisme terselubung ada di sini. Warisan manikeistik, platonistik. Ya, jika salib adalah rencana Allah dan rencana iblis, berarti Allah dan iblis tampil sejajar sebagai dua arsitek kosmik. Nah, itu namanya dualisme, dual. Dua kekuatan kosmik yang sama-sama punya blueprint. Jadi Allah rencanakan ini, iblis rencanakan ini, kebetulan ketemunya di salib. Oke. Tuhan menang, iblis kalah. Itu saja. Logika ini bukan hanya cacat, tapi juga berbahaya. Karena apa? Allah tampak jadi tidak berdaulat. Seakan hanya satu pihak dari koalisi antara ilahi dan demonik. Jadi semacam salib itu semacam koalisi antara Tuhan dengan iblis. Jadi Tuhan rencana dia punya, iblis rencana dia punya, bertemu di dalam salib. Wih, bahaya sekali ya. Bahaya sekali. Meskipun mungkin pendeta tidak bermaksud begitu, tapi ya karena itu tidak hati-hati, makanya konsekuensi ini konsekuensi logis dari proposisi pendeta ini. Ya, jadi koalisi ilahi dan demonik. Salib itu pertemuan antara yang ilahi dan yang anti ilahi. Iblis di sini, iblis diberi status ontologis lebih dari seharusnya. Ya, seolah iblis memiliki kapasitas merancang sejarah keselamatan. Berbahaya sekali. Nah, Patrus Allegro menanggapi seperti ini. Kalau Allah dan iblis sama-sama punya rencana salib, maka surga dan neraka ini kongsi perusahaan patungan. CEO utamanya Allah, wakil direkturnya malaikat yang jatuh ya. Pakai Lucifer ini kan masih ambigu, tapi malaikat yang jatuh itu jelas, kepala malaikat yang jatuh. Jadi kalau Allah dan iblis sama-sama punya rencana menurut Ezra Soru, maka surga dan neraka ini kongsi perusahaan patungan. CEO-nya Allah, wakil direkturnya iblis. Selamat. Yang kedua itu masalah logis. Yang kedua masalah metafisik. Memberi substansi pada kekosongan. Ya, memberi substansi pada kekosongan. Ini masalah metafisik sebenarnya yang tidak disadari karena sola scriptura doang. Dalam metafisika klasik, Agustinus maupun Aquinas, kejahatan atau bahasa Latinnya malum bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Dia bukan sesuatu yang ada sendiri. Dia bukan entitas, dia bukan substansi, melainkan istilah klasiknya itu privatio boni. Dalam bahasa Latin artinya ketiadaan kebaikan. Ya, kejahatan itu artinya malum est privatio boni. Kejahatan adalah ketiadaan kebaikan. Artinya
Allah sebagai actus purus, ini istilah teologi metafisika klasik. Allah adalah actus purus, ada murni, tanpa kekurangan apa-apa. Memang dialah yang merencanakan keselamatan. Sebagai actus purus yang tanpa kekurangan apapun, Tuhanlah yang merencanakan keselamatan. Iblis tidak pernah punya rencana sebenarnya, secara metafisik ya. Iblis tidak pernah punya rencana. Dia hanya bertindak destruktif. Destruktif itu apa? Menghancurkan, membinasakan. Iblis hanya bertindak bahasa ini aneh-aneh sih. Iblis itu hanya mau merusak dalam batas dari izin Allah. Ya. Batas izin Allah. Sejauh diizinkan. Nah, DKL, dengan kata lain, ketika Ezra menyebut, ya pendeta Ezra yang terhormat ya, ketika Ezra menyebut iblis punya rencana salib, dia sebenarnya memberi substansi ontologis pada kekosongan ya. Ini tindakan filosofis, tindakan metafisik yang berbahaya ya, tapi tanpa disadari. Memberi substansi ontologis pada kekosongan. Kelihatan ini cuma main-main kata, tapi konsekuensinya sebenarnya berbahaya. Konsekuensinya berbahaya. Ya. Soalnya ini ada pada tataran gagasan. Nanti konsekuensi logisnya itu berbahaya sekali. Dan ini pemikiran yang keliru bisa menghasilkan tindakan yang keliru. Ya. Atau ya penyembahan keliru, Tuhan keliru, dan ya bidat, sesat, menyimpang. Memberi substansi ontologis pada kekosongan. Jadi ini seperti berkata, kegelapanlah yang menciptakan malam, ya kan? Kegelapanlah yang menciptakan malam. Padahal gelap itu hanya ketiadaan terang. Gelap itu tidak ada. Gelap itu hanya karena tidak adanya terang, ya bukan? Bisa paham sampai sini. Jadi kejahatan itu artinya ketiadaan kebaikan. Kegelapan itu ketiadaan terang. Gelap itu sendiri tidak ada, begitu. Bisa tangkap. Malum est privatio boni. Gelap itu tidak adanya terang ya. Yang ketiga ini masalah pastoral. Nah, ini yang lebih penting sebenarnya. Masalah pastoral membingungkan umat, saudara. Dia membingungkan sebenarnya. Jika ajaran ini diteruskan, Tuhan dan iblis sama-sama punya rencana, konsekuensinya berbahaya bagi umat awam, bagi jemaat awam. Mereka bisa berpikir bahwa Allah dan iblis itu sejajar, masing-masing punya rencana sendiri. Keren kan? Akhirnya ketemunya di salib, boom, jadilah Kristen. Atau yang lebih parah lagi, salib terjadi bukan karena kasih Allah, tapi karena iblis kecolongan. Jadi Kristen itu hasil iblis yang kecolongan kah? Bahaya, maksudnya konsekuensinya seperti itu. Parahnya di situ. Salib terjadi bukan karena kasih dari Allah, tetapi karena iblis kecolongan doang. Bahaya. Padahal Injil jelas, saudara-saudariku, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Yohanes bab 10 ayat 18. Tidak ada rencana iblis yang bisa menjadikan Allah sekedar manajer darurat yang mengubah tragedi jadi komedi. Jadi Tuhan itu bukan pemadam kebakaran ya. Iblis bakar rumah, Tuhan cepat-cepat bakar kasih ini apa? Padamkan kebakaran, lalu ganti itu peristiwa kebakaran jadi kemenangan. Drama murahan sebenarnya. Oke. Yang keempat, dari sini ada alternatif Katolik. Satu rencana banyak instrumen. Satu rencana banyak instrumen. Gereja Katolik mengajarkan dengan jernih, kinclong, Allah adalah kausa prima, penyebab utama yang merencanakan keselamatan sejak kekekalan. Manusia berdosa dan iblis itu adalah kausa sekunda, penyebab instrumental, kausa efisiens, ya, kausa instrumentalis, ya, kausa instrumentalis. Jadi tetap menyebabkan, tapi secara instrumental, kausa instrumental. Punya subtil sekali perbedaannya, tapi berbahaya, ya. Ya, kausa instrumentalis yang bebas bertindak jahat. Manusia berdosa dan iblis bebas bertindak jahat, tetapi tetap berada dalam lingkup izin Allah. Allah tetap mengizinkan. Itu namanya voluntas permissiva. Ada yang namanya voluntas effectiva ya. Tuhan menghendaki itu harus terjadi. Tapi ada yang namanya voluntas permissiva. Saya jelaskan dalam video sebelumnya. Tuhan bisa mengizinkan sebuah kejahatan agar demi sebuah kebaikan yang lebih tinggi, karena ada hierarki kebaikan. Begitu. Karena tadi itu apa? Kejahatan itu tidak ada sebenarnya. Kejahatan itu hanya kurangnya kebaikan.
Ya, Tuhan bisa mengizinkan kekurangnya kebaikan di satu tahap supaya kebaikan menjadi penuh di tahap selanjutnya. Make sense? Yang kemudian ada misteri Paskah, salib plus kebangkitan. Ini adalah rencana Allah yang utuh. Jadi bukan cuma salib doang ya, berhenti di salib. Salib plus kebangkitan. Itu rencana Allah yang utuh, global, Katolik. Bukan fragmentasi ala Protestan. Dengan kerangka ini, tidak ada ruang bagi dualisme. Allah berdaulat penuh, iblis tetap kalah, manusia tetap bertanggung jawab. Jadi di sini poin pentingnya adalah Allah tetap berdaulat penuh, iblis tetap kalah, manusia tetap bertanggung jawab. Nah, ini yang dipertahankan perspektif Katolik. Saya lihat Protestan jatuh di sini. Ini bisa jadi jatuh, atau ini jatuh, atau ini yang jatuh. Nah, bahaya, tidak bisa dipertahankan. Protestan pun nanti salah satunya akan melenceng. Jadi posisi Katolik, Allah berdaulat penuh, iblis tetap kalah, manusia tetap bertanggung jawab. Tangkap itu ya. Nah, ini teologi atau teater dari Ezra Soru. Dia mungkin bermaksud, Pak Pendeta yang terhormat, mungkin bermaksud mulia menjelaskan salib secara dramatis. Ya, maksudnya penjelasan populer kan, penjelasan populer, salib dramatis. Tapi yang lahir justru teater logika cacat. Ya, tanpa disadari, karena ini penjelasan publik, jadi dan soal teologi, jadi ini orang Kristen akan mengamati dan menginkuisisi seperti Patrice Allegro sedang menginkuisisi sekarang, di mana Allah dan iblis duduk sejajar menulis skenario. Jadi Tuhan dia punya skenario sendiri, iblis punya skenario sendiri, ketemunya di salib. Jadi tanggapan Allegro adalah salib bukan rapat kerja dua bos kosmik. Salib adalah rencana kasih Allah yang sejak kekekalan menetapkan Kristus sebagai penerus. Iblis, dia tidak pernah punya rencana. Dia hanya figuran mabuk di panggung yang pikirannya hendak menghancurkan, tapi tindakannya malah mempermalukan dirinya sendiri. Di mana perbedaannya? Pasti orang bertanya. Ada perbedaannya. Kamu pikir baik-baik. Kalau hanya ribut-ribut saja, tidak bisa. Mana ayatnya? Ayat itu tidak bisa. Tidak pakai di sini. Di sini pakai otak, bukan pakai ayat ya. Yang berikut, beralih dari MBM, dari Ezra Soru, yang kemudian meneguhkan pernyataannya dan sebuah video terbaru tentang predestinasi dan soteriologi, yaitu mengulang bidat Calvinisme, double predestinasi. Tapi sudahlah, itu pilihan bebas dari Pak Pendeta. Mari kita lihat bagian yang kedua, MBM. MBM ini lebih keren lagi. Iblis itu kartun satu dimensi ya. Kalau pendeta yang terhormat Ezra Soru sibuk menyandingkan Allah dan iblis dengan sebagai dua arsitek kosmik, MBM justru berlari ke arah sebaliknya. MBM Pak Pendeta Muriwali, menurut dia iblis sama sekali tidak mau Yesus disalib. Menurut MBM. Nanti dia bilang menurut ayat Alkitab, intinya itu menurut MBM. Yang pertama, argumen MBM itu iblis anti salib. Bukti utamanya menurut Pak Pendeta yang terhormat, teguran Yesus kepada Petrus, enyahlah iblis, Matius bab 16 ayat 23. Petrus yang mencegah jalan salib dianggap mewakili keinginan iblis, maka iblis pasti tidak mau Yesus disalib. Bagus juga ya argumennya. Nah, Pak Pendeta MBM lalu menyimpulkan Allah yang menghendaki salib, oke. Iblis ingin Yesus mati dengan cara lain. Iblis ingin Yesus mati dengan cara lain, asal jangan lewat salib. Asal jangan lewat salib. Macam dia tahu iblis pun mau ya. Iblis ingin Yesus mati dengan cara lain, asal jangan lewat salib. Kemudian Yudas dan orang Yahudi hanyalah diperalat. Ingat, dalam bahasa Indonesia kata kerja kalau menggunakan awalan di itu artinya bentuk pasif ya kan. Bentuk pasif ya kan. Yudas dan orang Yahudi hanyalah diperalat untuk menggenapi rencana Allah. Sekilas oke, logis. Tapi mari kita uji.
Mari kita inkuisisi. Ada masalah logika, reduksionisme sebenarnya. Reduksionisme. Pak Pendeta MBM mereduksi iblis jadi karikatur satu dimensi. Iblis hanya punya satu motif, yaitu anti salib. Padahal kejahatan tidak pernah sesederhana itu. Dalam Injil kita melihat seperti ini. Iblis mendorong kebencian orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Ya, dia mendorong kebencian orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Iblis juga menggoda Yesus agar lari dari jalan salib, seperti pencobaan di padang gurun dalam Matius bab 4. Nah, berarti iblis bukan hanya anti salib, tapi juga penggerak kebencian destruktif. Ya, motifnya bercabang, bukan garis lurus. Jadi motif iblis itu banyak cara. Bahkan dia tidak perlu datang dengan sesuatu yang kelihatan jahat, sesuatu yang tampil bagus, menawan, indah, kinclong, apalagi skincare. Itu semua bisa dari iblis. Hati-hati, iblis itu punya banyak cara, punya banyak trik. Nah, jangan terlalu menyederhanakan kejahatannya, maksud saya itu. Jadi apa tanggapan Allegro? Kalau iblis cuma anti salib, lalu buat apa repot dia masuk ke dalam Yudas? Apakah si Lucifer dalam pengertian iblis ini sedang iseng cari pengalaman baru jadi agen properti untuk menjual Yesus 30 keping perak? Kan dia kan anti salib. Terus kenapa dia merasuki Yudas untuk menyalib, menjual Yesus untuk penyaliban? Tapi sudahlah, itu masalah logika, masih bisa diterima karena kita tahu kan soal logika Pak Pendeta yang terhormat dalam polemik sebelumnya. Yang ketiga ini yang penting adalah masalah metafisik, ya. Metafisika salah memahami malum. Jadi Pak Pendeta kurang paham apa itu malum. Malum itu apa? Bahasa Latin dari kejahatan. Ya, kemarin dulu kita dapat kuliah dari beliau menjadi volunteer untuk memberi kuliah filsafat kepada orang Katolik, tapi rupanya malum saja dia salah paham. Ya, gimana ini? Malum saja sudah salah paham. Dalam metafisika Katolik, kejahatan atau malum dalam bahasa Latin itu bukan substansi, melainkan seperti yang tadi saya katakan, privatio boni, kekurangan kebaikan. Karena itu iblis tidak pernah bertindak dengan satu motif murni, tidak pernah. Tidak ada satu motif murni. Dia selalu bekerja sebagai distorsi, mengacaukan. Kadang melalui kebencian, kadang melalui rayuan, kadang melalui pengkhianatan. Kelompok mana yang biasa seperti ini? You know. Itu lawan Patrus Allegro, itu iblis. Bekerja sebagai distorsi. Kalau iblis menyerang ajaran Katolik, dia mendistorsi ajaran Katolik, membenci orang Katolik, Patrus Allegro-nya, atau merayu orang Katolik supaya meninggalkan Katolik, atau mengkhianati, persis. Dengan menyempitkan iblis menjadi makhluk satu motif, Pendeta MYM gagal memahami sifat ontologis dari kejahatan. Ya. Masalah di metafisika menurut saya, sifat ontologis harus merah. Sifat ontologis kejahatan. Kejahatan itu majemuk dalam ekspresi, tapi kosong dalam substansi. Ini persis seperti apa ya? Kalau kamu lihat pernyataan saya sebelumnya terhadap lawan polemik. Distorsi, benci, rayu, khianat, lalu banyak cara tapi kosong dalam substansi. You know what I mean. You get the point. You got the point. Oke. Yang keempat, ini yang penting, masalah pastoral, ya. Pastoral, maksudnya masalah umat, bagaimana apa efeknya untuk umat kita. Kebebasan manusia dikaburkan, ya. MYM berkata bahwa Yudas dan orang Yahudi diperalat. Kalimat ini berbahaya, bahaya besar, bahaya. Jika benar hanya diperalat, maka kebebasan manusia hilang. Tidak ada manusia yang bebas. Semuanya adalah robot di mata Pendeta MYM. Semuanya robot. Jika benar hanya diperalat, maka kebebasan manusia hilang. Kalau kebebasan hilang, tanggung jawab moral juga lenyap, hilang. Kamu tidak bisa marah orang kalau dia curi karena dia sudah diperalat oleh Tuhan, ya. Tidak bisa, ya. Kecuri sepung ayam tidak lepas, itu dia diperalat oleh Tuhan.
Begitu kan? Kita semua ini diperalat. Ada yang curi, ada yang bubarkan tempat ibadah kemarin itu. Kenapa marah-marah? Itu dia diperalat oleh Tuhan. Buat apa? Dia tidak punya tanggung jawab moral. Karena kebebasannya tidak ada. Dia cuma diperalat oleh Tuhan. Mampus sudah kita semua. Padahal kitab suci jelas ya. Yudas sungguh memilih mengkhianati, imam-imam sungguh memilih bersekongkol, Pilatus sungguh memilih mencuci tangan. Semua ini tanggung jawab nyata, bukan sekedar naskah takdir. Di sini kita langsung menikam jantung Calvinisme ya, bidat Calvinisme dengan Tuhan Allah monster, double predestinasi. Oke. Nah, kita berikan alternatif Katolik. Kita jangan bongkar-bongkar saya, tapi tawarkan. Mari sudah situ putar-putar di situ buat apa? Alternatif Katolik, kompleksitas kejahatan dan keutuhan misteri. Katolik menawarkan kerangka yang lebih Katolik, utuh, global, universal. Ya, Allah sama dengan causa prima. Dia merencanakan keselamatan. Ya. Yang salah dari siapa? Dari Estresoro itu, Allah itu merencanakan penderitaan. Beda. Ya, Estresoro salah di situ. Maksudnya dia tidak melihat keseluruhan, dia hanya lihat fragmentasi. Dan dia sempat menyatakan, kalau saya nonton, sempat menyatakan bahwa Allah itu berencana meremukkan Yesus. Allah itu menghendaki penderitaan. Causa prima, Allah merencanakan keselamatan. Iblis dan manusia itu causa sekunda, bebas bertindak. Ya, causa itu causa betul-betul, bukan hanya diperalat, bukan instrumental doang. Causa, dia penyebab kedua, bebas bertindak, tetapi tetap dalam lingkup izin Allah, voluntas permissiva, kehendak yang mengizinkan. Ya. Nah, kejahatan sama dengan privatio boni, nyata dalam banyak wujud seperti pengkhianatan, kebencian, penolakan salib, tetapi kosong secara substansi. Dia hanya apa kan? Pokoknya protes kemana-mana. Ya, kalau tidak ada substansi, oh itu beli gagal kan. Kalau dulu mau ini, tidak, you mau ke sana, tidak boleh. Tapi apa yang ditawarkan? Nol. Itu malum. The prinsip iblis. Kemudian yang ditawarkan oleh Katolik yang tidak disinggung oleh, ya mereka semua yang menanggapi Edison bom-bom itu, satu hal yang tidak disinggung sama sekali adalah misteri Paskah, salib plus kebangkitan, satu kesatuan yang tidak bisa dipotong-potong. Tapi toh Protestan kan hobi atau DNA-nya sebenarnya fragmentasi dari makhluk, harap makhluk. Oke. Jadi MBM mungkin bermaksud memperbaiki, ya mereka tidak saling kontak. Jadi MBM sedikit memperbaiki logika Estra, sedikit meningkatkan logika dari Estresoro, tapi hasilnya bukan koreksi, tetapi kartun. Iblis dipersempit jadi karakter satu dimensi, manusia diperkecil jadi boneka pencet, dan salib diputus dari kebangkitan. Apa tanggapan Allegro? Teologi MBM ini seperti film kartun murahan, tokoh hitam putih, motif dangkal, dan akhir cerita yang dipaksakan. Padahal salib Kristus bukan kartun, dia misteri agung, di mana kebebasan manusia, ingat kebebasan manusia ini jarang diomong oleh mereka yang percaya double predestinasi, di mana kebebasan manusia, izin Allah, dan tipu daya iblis bertemu, lalu dikalahkan oleh kasih yang bangkit. Ini poinnya di sini. Ya. Semua tidak sampai di sini. Ini kasih yang bangkit, kasih yang bangkit. Oke. Jadi secara logis sedikit agak naik dari Esra, tapi jatuh kembali. Oke. Nah, kemudian sang dedengkot pun muncul. Pausnya. Kalau tadi itu Perdana Menteri, sekarang pausnya datang terakhir. Deking gadas. Takdir atau wayang. Oke ya, ini mari kita dengarkan papal audiensnya. Papal audiensnya itu sekitar 1 jam lebih. Papal audiens menanggapi perdebatan antara teolog Protestan. seorang paus Protestan akhirnya memberikan jawaban berupa papal audiens. Nah, mari kita lihat langsung to the point.
Kalau pendeta Ezra Soru jatuh ke dalam dualisme, pendeta MBM jatuh ke dalam reduksionisme, maka apa yang menjadi jurang kejatuhan Dek Gadas? Dek Gadas sebenarnya tampil lebih percaya diri, ya, 1 jam penuh. Salib adalah rencana Allah sejak kekekalan. Good job. Iblis memang ikut berperang, tapi tanpa sadar hanya menggenapi rencana Allah. Tanpa sadar. Kata kuncinya. Sekilas, argumen Deki terdengar paling rapi dari ketiga orang ini. Ketiga pendeta ini. Paling rapinya Deki. Dan bahkan paling dekat dengan ajaran Katolik. Paling dekat, sudah dekat, sudah datang, sudah. Tapi mari kita bongkar lebih dalam. Masih kurangnya di mana? Sudah cukup dekat dengan posisi Katolik. Yang pertama, mari kita lihat argumen Deki itu all have been predestined, ya. Semua sudah ditentukan. Oke. Pendeta Deki Gadas yang terhormat menekankan seperti ini. Kristus sudah ditetapkan sebagai penebus sebelum dunia dijadikan. Yang kedua, salib bukan ide mendadak, melainkan rencana kekal Allah. Oke. Iblis dan manusia, yang poin yang ketiga, Yudas, Imam Yahudi, Pilatus, hanyalah alat yang dipakai untuk mewujudkan rencana itu. Pesannya jelas, tidak ada yang kebetulan. Oke, tidak ada yang kebetulan. Ini pesannya. Masalah logika yang muncul di sini adalah determinisme yang samar, fatalisme, dan bisa jatuh ke nihilisme. Mari kita lihat. Kalau semua sudah ditentukan secara absolut, maka apa gunanya kebebasan manusia? Untuk apa lagi? Saya bisa tidur-tidur saja, tidak perlu ini lagi. Semua sudah ditentukan. Kalaupun saya pergi korupsi apa segala macam, itu kan sudah, saya hanya memainkan peran yang sudah aktor. Saya kan cuma jadi aktor di tangan Tuhan. Saya kan diperalat Tuhan demi kemuliaan Tuhan kan. Aduh, oke. Apa gunanya kebebasan manusia? Yudas tidak sungguh mengkhianati, dia hanya pion takdir. Imam-imam Yahudi tidak sungguh bersekongkol, mereka sekedar wayang. Pilatus tidak sungguh memilih mencuci tangan, dia hanya menjalankan naskah. Dan dalam hal ini, tuduhan polemikus Islam langsung mengena ke jantung kekristenan Allah pendeta Deki mereka ini. Hasilnya, sejarah keselamatan jadi mirip lakon wayang. Allah jadi dalang, manusia jadi boneka pencet. Istilah yang sering disematkan untuk orang Katolik. Padahal teologinya mereka, Allahnya dalang, manusianya boneka pencet. Terbongkar kan? Selama ini istilah boneka pencet datang dari mana? Padahal Injil justru menegaskan tanggung jawab personal. Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Kenapa sembunyi ini ayat? Celakalah orang yang menyerahkan anak manusia itu. Matius 26 ayat 24. Kalau dia hanya menjalankan skenario, kenapa dia harus celaka? Tuhan ini bengis kah? Ini problem Calvinisme, problem bidat Calvinisme. Nah, apa tanggapan Allegro? Kalau semua sudah ditentukan mutlak, maka Yudas masuk neraka pun cuma karena dapat peran jelek. Dia hanya dapat peran antagonis di drama surgawi. Itu bukan Injil, itu casting film yang kejam, kayaknya film horor Calvinisme. Itu film Calvinisme ala Switzerland Hood begitu. No, lagi bertolak. Tapi itu baru masalah logika. Mari kita lihat masalah metafisik ini yang penting ya. Penting untuk kita, tapi dia kemudian bisa ditarik ke arah pastoral. Masalah metafisiknya adalah voluntas Dei, kehendak Allah disalahpahami. Ya, salah paham. Ya, you tidak bisa pilih-pilih ayat buat koherensi lalu pikir kau sudah paham. No, ya, koherensi saja belum tentu benar. Kebenaran pasti koheren, tapi koherensi saja belum tentu benar. Nah, Calvinisme, bidat Calvinisme itu sebenarnya sangat koheren. Karena itu makanya banyak orang tertarik ke situ. Koherensi saja belum tentu kebenaran.
Kebenaran pasti koheren, tapi koherensi saja belum tentu kebenaran. Dan kita bisa lihat bahwa koherensi Calvinis justru meruntuhkan dirinya sendiri. Pendeta Deki Nggaras yang terhormat gagal membedakan dua hal mendasar dalam teologi klasik, classical theology. Ya. Yang pertama, voluntas ordinata, kehendak positif Allah, itu rencana keselamatan. Yang kedua, voluntas permissiva, izin Allah atas kejahatan supaya rencana keselamatan tetap berjalan. Tanpa Allah, tanpa dia, Allah, maksudnya begini, voluntas permissiva itu izin Allah atas kejahatan supaya rencana keselamatan tetap berjalan tanpa Allah harus menjadi penyebab dosa. Kalau tidak, nanti Allah adalah penyebab dosa. Nah, kalau Allah penyebab dosa, maka kairun makirin sudah kan. Polemik dari teman-teman kita Muslim itu yang bertabrakan dengan orang Kristen itu masalahnya di situ, karena terlalu Calvinis. Mereka sering, polemikus Muslim sering berhadapan dengan evangelikal atau Calvinis ini, sehingga tidak nyambung. Jadi dengan jawaban Deki, sebenarnya Tuhannya pendeta Deki Nggaras itu ya Khairul Al-Makirin ke apa itu yang Allah segala penipu daya itu. Allah maha apa. Tapi bukan itu yang dimaksud. Orang sering, maksudnya saya dengar polemikus seperti itu, tapi apakah Allah ini penyebab segala kejahatan? Nah, akibatnya narasi Deki menimbulkan kesan Allah sendiri mau kejahatan Yudas. Itu problem serius, tapi tidak disadar Deki karena tidak ada ayatnya kan ya. Tidak ada ayatnya, Lasap mau kesiapin dia. Problem serius, itu ada otaknya. Kalau tidak ada otaknya memang tidak bisa. Kalau ada ayatnya tapi tidak ada otak, kita tidak bisa cari ayatnya kalau tidak ada ayatnya, tapi dia tetap ada karena ada otaknya. Problem serius. Allah tampak jadi sebagai perancang dosa. Nah, beberapa polemikus Kristen biasanya menuduh orang Islam ada satu ayat seperti itu ya. Allah itu maha pembalas segala tipu daya. Tapi ini Kristen punya lebih ngeri lagi, karena Allah itu adalah perancang tipu daya. Kristen Allah tidak jelas. Oke, itu masalah metafisikanya ya. Ya, jadi Deki sudah hampir mendekati Katolik, tapi dia tidak membedakan voluntas ordinata dan voluntas permissiva. Ya, itu dibutuhkan itu supaya jelas, supaya Tuhan bukan penyebab dosa atau kejahatan. Kalau tidak, Tuhan adalah penyebab kejahatan dari Yudas, penyebab iblis itu sendiri. Bahaya. Nah, yang keempat, masalah pastoral. Ini untuk kita netizen pada umumnya, terutama yang Katolik. Kalau tafsir ini diterima mentah-mentah, konsekuensinya jelas. Dosa manusia dianggap bagian dari skenario mutlak Allah. Tobat kehilangan urgensi. Kalau saya berdosa, toh itu bagian dari rencana Tuhan kan. Terus umat bisa jatuh ke sikap pasif, tidak perlu berjuang, semua sudah ditulis dari kekekalan. Akhirnya jatuh ke fatalisme, jatuh ke nihilisme, membubarkan dirinya. Itu bukan Injil, tetapi fatalisme religius. Memang tidak ada ayatnya, tapi ada otaknya. Gitu. Kalau ada nalarnya, kalau kamu pakai nalar, kamu bisa sampai di sini kesimpulan ini. Kalau kamu hanya pakai ayat, memang tidak ada ayatnya. Orang Katolik sengaja tidak tulis supaya buat kamu harus datang Katolik dulu baru bisa tahu. Yang kelima, ya alternatif Katolik, kebebasan dan kasih nyata. Kasih nyata, bukan Tuhan hanya bikin program lalu dia tekan enter, program berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya Calvinisme dalam bentuk paling ekstrem di situ. Tuhan tekan program dari kekekalan, semua yang berjalan ini hanya program jalan. Begitu ada bug, dia datang perbaiki sedikit, jalan lagi. Namanya ecclesial deism. Ya. Katolik menegaskan seperti ini. Allah sungguh-sungguh merencanakan keselamatan. Voluntas ordinata, kehendak yang mengatur. Voluntas, kehendak, ordinata, mengatur. Allah hanya mengizinkan kejahatan. Allah hanya mengizinkan kejahatan. Voluntas permissiva, kehendak yang permisif. Tidak pernah merancang dosa. Manusia tetap bebas dan bertanggung jawab atas tindakannya. Penting. Dan
Misteri Paskah bukan takdir buta. Ya, kalau Allah sudah merencanakan segalanya, maka Paskah itu juga biasa saja Tuhan sudah tentukan dari sana juga. Paskah ini hebatnya di apa? Kan Tuhan tekan program begini. Lalu Paskah, kenapa kita senang sekali dalam Paskah? Sukacita Paskah tidak ada arti ya, karena itu kan cuma takdir Allah. Allah sudah tekankan semua di sana. Karena itu maka mereka hanya bisa berhenti di salib supaya menekankan bahwa itu sudah ditentukan Allah. Kalau begitu Paskah dan diangkat ke surga itu sudah ditentukan Allah. Buat apa kita terlalu suka cita dan Paskah? Nonton saya, saya kan hanya mainkan peranan saja. Kamu bisa tangkap absurdnya teologi Calvin di sini. Misteri Paskah bukan takdir buta, melainkan kasih Allah yang bekerja melalui kebebasan Kristus dan bahkan melampaui kelemahan manusia. Jadi buat apa kita susah-susah percaya inkarnasi, penyaliban, kebangkitan? Apa hebatnya kebangkitan? Itu kan semua sudah diatur Tuhan di sana. Itu tidak perlu haleluya, haleluya tidak perlu. Buat apa berhaleluya? Coba. I don't get the point of this Calvinist predestination, double predestination. So now it doesn't make sense. Ya, jadi bagi pendeta Deki yang sering dia sendiri mengeluarkan konsep boneka pencet, ternyata dia sendiri adalah boneka pencet dari Tuhannya. Ya, teologi atau lakon wayang dan manusia adalah boneka pencet. Iblis, Yudas, Pilatus, bahkan Patrus Allegro boneka pencet. Ya, dipencet oleh Tuhan. Deki mungkin bermaksud menjaga supremasi Allah. Itu tujuan mereka, dan Calvinis seolah-olah mau membela seperti itu. Tapi supremasi Allah tidak perlu dibela oleh manusia. Hasilnya justru karikatural. Allah jadi dalang, manusia jadi wayang. Allah jadi master puppet, manusia jadi boneka pencet. Tidak heran kalau istilah boneka pencet ini datang sendiri dari King Gadas. Itu tanpa sadar kan keluar, karena konsep itu memang konsep teologinya sendiri. Sejarah jadi drama fatalistik. Harusnya mereka tidak boleh serang, kalau konsekuensinya King Gadas tidak perlu serang gereja Katolik lagi. Karena itu kami hanya menjalankan supremasi Allah. Dan akhirnya semua jadi nonsens kan. Tuhan sudah tekan enter di program yang dia rancang sendiri, terus kita hanya kasih jalan. Kamu marah-marah. Nonsense, it doesn't make sense. Jadi mari kita gabung ya. Kalau pendeta Ezra menjadikan Allah dan iblis itu mitra bisnis, MIM menjadikan iblis itu kartun, maka Deki menjadikan Allah itu master of puppet. Saya ingat lagu Metallica satu, master of puppet ya, dalang wayang. Semuanya salah. Allah tidak pernah kongsi dengan iblis, tidak pernah menciptakan kartun, dan tidak pernah main wayang. Allah adalah kasih, dan salib Kristus adalah bukti kebebasan kasih itu, bukan takdir buta. Ya. Nah, saudara-saudara, setelah kita membongkar, menunjukkan keutamaan, kekuatan, kekurangan, ada sintesis Katolik yaitu misteri Paskah. Ini yang tidak dijangkau oleh pendeta-pendeta fragmentaris. Padahal mereka itu satu ini loh, satu aliran Calvinisme, 3 orang Calvinis tapi aneh, beda-beda. 3 pendeta sudah kita dengar penekanannya bahwa ketiganya berasal dari aliran Calvinisme, setahu saya. Ezra menjadikan Allah dan iblis mitra bisnis, MDM menyulap iblis dari kartun satu dimensi, dan Deki menjadikan Allah dalang wayang dan manusia pion takdir, boneka pencet lebih tepat. 3 tafsir, 3 logika, 3 kekacauan. Lalu apa jalan keluarnya? Ada kerangka metafisika Katolik. Gereja Katolik sudah lama menyelesaikan soal ini dengan distingsi klasik yang jernih, cermat, cerdas. Allah sebagai kausa prima, penyebab utama yang merencanakan keselamatan sejak kekal. Manusia dan iblis sebagai kausa sekunda, penyebab sekunder yang bebas bertindak dalam ruang izin Allah. Voluntas ordinata, kehendak positif Allah, yaitu keselamatan. Voluntas permissiva, izin Allah atas kejahatan, bukan rancangan dosa, melainkan jalan agar rencana keselamatan terlaksana. Kemudian privatio boni, kejahatan tidak punya substansi sendiri. Iblis tidak pernah benar-benar punya rencana. Dia hanya memutarbalikkan kebaikan, lalu kecolongan oleh kasih Allah.
Yang kedua itu misteri Paskah itu salib dan kebangkitan. Misteri Paskah itu bukan hanya bangkit saja. Misteri Paskah adalah salib plus kebangkitan. Salib tidak bisa dipotong dari kebangkitan. Misteri Paskah adalah satu kesatuan. Dari sisi Allah, salib adalah rencana kasih yang membawa keselamatan. Dari sisi manusia, salib adalah buah kebebasan jahat, pengkhianatan, kebencian, penolakan. Dan dari sisi iblis, salib adalah usaha membinasakan Kristus yang justru menjadi alat kehancurannya sendiri. Kasih Allah menang bukan dengan trik, tapi dengan kebebasan Kristus yang menyerahkan nyawanya. Ingat, kebebasan Kristus yang menyerahkan nyawanya. Apa yang dibawa Katolik dan yang hilang dari ketiga pendeta ini? The Three Musketeers, dari Ezra, Katolik menolak dualisme. Allah tidak pernah setara dengan iblis. Dari MBM, Katolik menolak reduksionisme. Iblis bukan kartun satu dimensi dan manusia bukan boneka pencet. Dari Dekengaras, Katolik menolak determinisme. Allah tidak pernah jadi dalang wayang dan manusia hanya menjalankan skenario sebagai boneka pencet. Sebaliknya, Katolik menghadirkan sintesis, kasih Allah yang berdaulat, kebebasan manusia yang nyata, peran iblis yang terbatas, dan kemenangan Kristus yang mutlak. Jadi ketiga pendeta tadi, the Three Musketeers, memperlakukan salib seperti teater dengan skrip versi masing-masing. Pendeta Ezra, drama kongsi dua bos. MBM, film kartun. Deki, lakon wayang. Tapi gereja Katolik tidak bermain teater. Gereja Katolik menyelam ke dasar kolam, mengambil mutiara misteri Paskah dan menunjukkannya pada dunia. Salib Kristus adalah rencana kasih Allah yang sejak kekekalan terlaksana dalam kebebasan, disempurnakan dalam kebangkitan. Hari ini genap 1 minggu ya. 1 minggu kita merayakan pesta salib suci, the exaltation of the Holy Cross. Jadi polemik Protestan soal salib ini mau menyatakan bahwa memang gereja Katolik itu keutuhan kebenaran. Kalau menonton teater, saudara-saudara, silahkan ke gedung kesenian. Kalau mau memahami misteri Paskah, belajarlah pada gereja Katolik. Di sana tidak ada kongsi, kartun, atau boneka pencet dengan wayangnya. Hanya salib yang membawa hidup. Kalau mau mengikuti Kristus, kalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Pikulah menyangkal diri, pikul salib, dan ikut aku. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, baru mengikuti aku. Bayangkan dengan orang-orang Protestan. Barang siapa mau mengikuti Kristus harus menyangkal otoritas gereja Katolik, tidak usah memikul salib, dan apa lagi? Sola gracia, sola son pakai itu. So, saya mau bertanggungjawabkan. Silahkan, jika ada yang mau membantah, jangan bantah pada Allegro, bantah gagasan bahwa 3 pendeta dari denom yang sama, aliran yang sama, sama-sama percaya bahwa Calvin merupakan paus invisible mereka, tapi tafsirnya berbeda-beda. Dan hanya gereja Katolik yang bisa menyatukan tafsiran mereka, ya kan? Keren kan? Welcome back into the cosmos of Catholicism. Leave segera the jungle of Protestantism. Tapi dunia netizen sekarang sedang menyaksikan kacaunya Protestantisme. Kacau kan? Jadi setiap pendeta dengan adanya polemik itu, setiap YouTuber Protestan akan memberikan solusi, tapi toh tetap tidak mengikat, dan setiap orang kembali kepada diri sendiri untuk memilih. Mana yang terasa nyaman bagi saya, oke. Yang tidak nyaman, buang. Welcome into the jungle, the real jungle of Protestantism.